Jika hidup ini punya tombol pause, aku ingin berhenti di saat musim semi hujan. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Setelah tugas akhir selesai, aku akan memberi penghargaan. Mendorong diri sendiri sekali untuk berkemah. Kamu juga. Gadis kecil berkemah di luar sangat berbahaya. Kalau bertemu orang aneh, bagaimana? Di zaman ini, mana ada? Begitu banyak orang aneh. Kamu siapa? Aku suamimu. Ayo, suami, cepatlah. Oh, aku hanya ikutmu sampai akhir. Katakan yang sebenarnya. Ini adalah akhir, aku merasa kehilangan jiwaku. Nangis enggak? Di sini kamu? Pasangan kita lagi berurusan di sana. Pergi sana dan lihat-lihat. Masih cukup bagus, benar-benar aktor yang baik. Bagaimana? Caranya selesai. Kamu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berani menggantung tamparan di bawah atap. Tapi, tidak masalah. Ini adalah utang yang aku berikan padamu. Bawa ini ke Dragon. Di Gunung Dadu, aku akan memberimu kompensasi. Bintang. Chensing, kamu baik-baik saja. Hei, aku mungkin benar-benar bertemu orang aneh. Selamat datang. Aduh, wanita ini bilang baru saja melapor polisi karena pelecehan malam hari. Lumayan menarik, aku sebenarnya ingin menyingkirkannya tapi dia punya cincin di tangannya. Jadi sulit untuk bertindak. Gadis kecil, belakangan ini kamu sedang apa? Mengantar makanan. Dia mahasiswa Universitas Longcheng, keluarganya sangat sulit. Gak bisa cuma mengandalkan pesan antar untuk sekolah di Columbia. Ada apa ini? Cepatlah masuk. Ayo lihat, apa yang terjadi? Ibu mencarikanmu. 30 calon muda berbakat hari ini harus dipilih satu. Selesai. Calon pasangan menikah, jangan buang-buang tenaga. Tidak, kamu harus menontonnya sekarang. Aduh, waktu hampir habis. Ayo ke sini. Hei, bro, kamu benar-benar seperti waktu itu memilih istri. Tolong pesankan aku makanan delivery. Bukankah di atas ada koki Michelin? Kenapa masih harus pesan makanan delivery? Xiao Yedao. Xiao Er, kamu datang tepat waktu. Saatnya kamu lihat ini, semuanya adalah pilihan khusus dari ibu untukmu. Gadis bangsawan, aku Yoga, ini adalah profilku, Kiki. Xiao Ye, aku Xiao Meng dari keluargamu, ini adalah profilku, pergi sana. Untuk hal seperti ini aku harus menahanmu, kamu lupa. Apakah kamu sudah memenuhi keinginan terakhir ayahmu? Dia berharap kamu segera menikah. Apakah kamu ingin membuatnya melihat pemandangan ini dalam keadaan seperti ini? Karena kamu sudah pindah dari rumah ayah, aku ingin bicara.
Hai, siapa yang memesan milk tea ini? Aku akan menyerahkannya kepada seseorang yang tidak suka. Aku rasa dia. Dia seorang pengantar makanan yang menjijikan. Iya, bro, kamu gila. Kamu benar-benar aneh. Kita bertemu lagi. Sayang, jangan tertawa. Kamu jangan bercanda. Aku tidak bercanda, kita sudah bertunangan. Kamu benar-benar menunjuk pedang yang bisa menggerakkan seluruh kekuatan kota naga kepada wanita ini. Ya, kata siapa? Apa omong kosong? Kamu. Gila, berani memukul kakakku? Kamu pasti mati. Sejujurnya, hari itu aku seharusnya mati bersamamu. Ah. Kamu pasti mati. Ini cincin yang hanya bisa dipakai oleh penguasa keluargamu. Setelah keluargamu, sebaiknya kamu berhati-hati. Kalau tidak, kamu pikir nenek moyang keluargamu sudah meninggal duluan. Kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sampai berani menghina kakakmu? Kamu mau dia mati? Aku akan urus sekarang juga. Selesai, kakakku tertawa. Dia mau membunuh orang. Wuyun turun ke bagian bawah. Aku mau. Pergi. Bagus sekali. Kalian lihat, ada orang. Makan hanya 2 roti. Kamu bilang. Dia adalah orang yang terkenal di internet. Sudah lama terkenal. Disebut sebagai orang termiskin di sekolah. Dia, Jiang Chengchen, kamu selesai. Selesai? Kepala sekolah sedang mencarimu. Dengar-dengar ada hal besar yang terjadi. Dia seorang miskin. Apa yang bisa terjadi? Jangan-jangan dia sudah gila karena miskin. Mungkin merampok hari itu. Hahaha. Akhirnya, teman sekelas Jiang, saya sudah menemukannya. Kepala sekolah, ada apa? Ada urusan? Saya bukan kepala sekolah. Kamu. Justru kamu yang kepala sekolah. Mulai hari ini sekolah ini adalah milikmu. Ini kepala sekolah Jiang. Baik, ini sebenarnya apa? Ada apa ini? Suka tidak? Apa? Mengapa kamu lagi? Roh tidak pergi? Apakah itu tanda? Bagus, aku sudah memberi kamu anggaran sekolah untuk 5.000 tahun ke depan. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kamu. Sepertinya tidak terlalu terharu. Sepertinya kamu tidak begitu menyukai ini. Kalau kamu suka, apa yang kamu suka? Beritahu aku, selama ini di dunia ini. Aku bisa menemui semuanya, termasuk kamu. Aku tidak peduli dengan barang-barangmu maupun dirimu sendiri. Aku pergi, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, memang pantas. Aku tidak percaya ada wanita di dunia ini yang tidak suka uang. Kalau ada, itu karena aku belum memberi cukup banyak padamu. Meskipun uang sebanyak apapun, itu tetap kotor. Aku tidak pernah berbuat hubungan pria dan wanita sembarangan. Tidak. Kalau kamu percaya, aku bisa membawamu untuk tes kehamilan. Ada apa? Kamu, aku. Apa yang kamu lakukan?
Kamu tahu cara melakukan ini? Bukankah kamu bilang aku kotor? Hanya memeriksa barang saja sudah melanggar hukum. Apalagi. Berarti kamu punya hal lain di pikiranmu. Sampah kuning. Aku bilang. Bukan orangmu yang aku sembunyikan. Aku bilang uangmu yang aku sembunyikan. Mojie tidak pernah melakukan bisnis ilegal, tapi kamu sebagai kapitalis, membunuh tidak perlu menggunakan pisau. Kamu cukup menggerakkan mulutmu dan akan ada banyak orang yang hancur karena keluargamu hancur. 2 tahun lalu karena konflik kepentingan, kamu menghancurkan seluruh industri. Ayahku sangat sedih. Bisnis yang saya jalankan bertahun-tahun hancur begitu saja karena kamu. Ayah saya tidak tahan tekanan itu dan akhirnya melompat. Dari gedung hingga meninggal, dan ibu saya, karena kehilangan ayah, akhirnya juga menjadi depresi. Dan meninggal. Di pernikahan tuanmu, saya tidak punya keluarga. 2 tahun ini saya setiap hari harus mengantar makanan demi melunasi utang ayah saya. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf. Sekarang kamu bilang minta maaf untuk apa? Kamu berdiri di puncak gunung. Satu kalimat yang kamu ucapkan bisa memicu tsunami finansial yang berdampak pada keluargaku. Ini adalah banjir yang tidak bisa dihindari. Mungkin kamu tidak salah, tapi aku benar-benar benci. Kak, kamu membiarkan godaan ini dan masih tidak bisa mendapatkan gadis itu. Tutup mulut. Memaksakan. Buah yang dipaksakan tidak manis. Sudah, tidak perlu dicoba. 1 gigitan. Bagaimana bisa tahu rasanya manis? Maaf, Xiao Ye, kami adalah teman. Maksudnya. Lagi ngapain? Apa kamu cari mati? Maaf, Tante, saya. Salah saya. Jelas kamu sengaja. Sudahlah, hari ini Bintang, pergi sana. Tepat. Siapkan seserahan, aku mau 3 pasang, seserahan besar. Kakak, kamu suka. Wanita itu apa? Suka. Dia? Lihat aku ini, ibu mertua yang hebat. Ini aku bulan ini. Uang jajan yang diserahkan, haha, uang segini, ini sudah sejumlah gaji saya bulan ini. Aduh, Xinchen, kamu setiap hari sibuk antar makanan. Kalau menurutku, kamu lebih baik cari pria tua saja. Ayo. Kamu. Apa ini? Apa ini? Ini adalah urusan kami. Xiao Yan akan menikahi Nona Jiang. Ini adalah mahar untuk Nona Jiang. Tidak. Tahu. Siapa yang ingin menikahi Nona itu? Suruh dia bawa uang ini kembali. Jangan bermimpi tentangku. Aku tidak akan pernah menikahinya. Kau ingin menjodohkanku dengan seorang kakek berusia 70 tahun. Xinchen, jangan lihat usia Youlau. Tubuhnya masih sangat kuat. Dia bersedia memberikan 800.000 sebagai mahar untuk menikahimu. Kau bilang ini besar. Pria dari pihak lain, mau cari siapa? Aku nggak mau nikah. Kamu. Jangan pukul aku. Hei, sebelum pernikahan, uang mahar dari Yola Osi sudah dikirim beberapa hari yang lalu. Kalau sudah terima mahar, kenapa nggak mau nikah? Uang itu. Kamu yang terima, jadi apa hakmu buat memintaku? Aku mau bilang, di keluarga kami, kamu nggak punya hak menerima uang mahar. Anak perempuan, serahkan saja. Baiklah, Ibu. 3 hari lagi, keluarga Jiang kita akan merayakan keberuntungan ganda. Selamat datang, selamat datang. Ayo, anggota keluargamu sangat hebat. Bisa naik panggung dan mempromosikan produkmu. Keluarga kuda. Sudah meraih kesuksesan besar, lihat saja. Lihat saja. Ayo. Di mana gadis bintang itu? Ini adalah pasangan. Beruntung.
Gadis bintang itu menikah juga tidak buruk, kan? Gadis bintang itu menikah denganku tentu saja menikah dengan baik. Menikah denganmu? Ya, menikah. Untukmu, apa aku? Tidak seperti hari ini. Apakah kamu baru di sini? Tentu saja. Tentu harus menikahi pengantin perempuan. Kami sangat peduli. Belakangan ini Xing Chen sedang sedikit emosional. Dia sama sekali tidak mau datang. Dia tidak mau datang. Kalau hari ini kamu sebaiknya jujur padaku, aku tidak mau kehilangan muka. Aku tidak akan datang hari ini. Ibu, menikah denganku, apakah itu membuatmu merasa tersinggung? Tidak apa-apa. Tuan You, tolong jangan keberatan ya, Xing Chen. Dia bahkan belum tahu tentang tahun baru. Hahaha, itu saja. Itu karena sudah tua, tahu cara menjadi dewasa. Haha, gadis kecil. Mari sini, biar kakek memanjakanmu dengan baik. Hahaha. Siapa kamu? Ah, tidak ada kakek, tidak ada dia lagi. Aduh, kepala babi, aku benar-benar tidak tahan. Aku benar-benar tidak tahan. Aku benar-benar tidak tahan. Hati-hati, Chen, kamu berani mendorong kakekku. Orang sepertimu yang berani seperti itu. Barang murah seperti kamu malah membawa keberuntungan untuk kakekku. Jangan tidak tahu aturan. Aku yang akan menghukum. Kau adalah wanita You Tao. Hari ini aku akan mengajarkanmu aturan dengan baik. Kau adalah menantu keluarga You. Jangan kira ada yang akan membantumu di sini. Siapa bilang tidak ada? Tuan muda, kau datang? Ada apa ini? Siapa yang berani? Berani mengacaukan pertunangan kakakku? Tuan muda, jangan marah. Mereka hanya sedang mengajar seorang bodoh. Bodoh. Dialah bodoh itu. Tidak tahu berterima kasih. Orang tuaku sudah mengenalkan Guru Yo untuknya. Cara bagus seperti ini dia tidak mau terima. Guru Yo mengajar dengan benar. Baru saja saya menangani urusan orang itu. Itu kamu. 10 li. Iya, Tuan Xiao, tadi kami mengurus sedikit urusan keluarga. Maaf membuatmu malu, Tuan Xiao. Tuan Xiao, ini memanjakan suami malah lebih parah. Beberapa hari lalu hantaran yang kamu kirimkan semuanya dia buang. Dia benar-benar tidak menganggapmu. Kamu harus benar-benar menghargainya. Hargailah dengan baik selesai. Saudara saya tertawa, ingin membunuh seseorang. Melihat Bajiang Xing Chen, kamu segera akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Oh tidak, mengganggu Xiaoyan. Jiang Xing Chen sudah pasti tamat, dia pantas mendapatkannya. Asalkan dia bukan orang baik. Ah baiklah, Xiaoyan, kebetulan ajari dia sedikit. Zhang Xing Chen, jika kamu meminta bantuan sekarang, aku bisa membantumu mengakhiri ini di depan kita. Bukan orang biasa, kami diperlakukan seperti ini di luar. Panggil aku suami, aku akan membawakan mereka semua. Apa kamu lagi tertarik dengan wanita bodoh ini? Tidak, kapan aku ingin menikah, tapi kamu sudah mengirimkan mahar ke rumahku. Bisakah kamu melihat cermin dulu? Ini untuk Jiang Xing Chen, kan? Ah, halo, dia adalah Xiaoyan Yao. Yoyo, Xiaoyan, aku tidak tahu. Ah, mereka sangat ingin mengundangmu untuk menikah denganku. Kau sudah menipuku 800.000 untuk mahar. Kau ini tua bangka. Kau yang tua ini membuat masalah seperti ini. Dengarkan aku baik-baik, biar aku yang langsung mengurusnya. Kau ini, cepat tolong aku, saudara, tolonglah. Aku harus turun tangan sendiri. Ah. Hati-hati, kau sudah membuat masalah besar.
Kamu terluka? Kenapa? Tidak perlu bilang aku. Kamu urus Wang Qiang. Bisa istirahat di rumah sakit. Aku yang melepaskanmu. Mau apa lagi? Barang baik. Perintahmu mengatakan hal yang aku tidak mau dengar. Jadi, Bu, kamu mau melepas bajumu. Aku mau melepas baju, Pakmu juga mau lihat. Woi. Dokter, boleh pinjam ponselmu untuk menelepon sahabat. Hei, Xiao Xiao, cepat datang ke rumah sakit jemput aku. Lukanya? Lukanya? Dia tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ah, saudaraku dari desa ini adalah kepala hotel. Ah, cepat. Lupa? Ini uang lelahmu karena tadi sudah mengantarku ke rumah sakit. Aku. Tunggu sampai kamu melepaskanku, aku akan dorong kamu pergi. Jangan khawatir dia tidak sengaja. Jujur padaku, jangan lupa kalau tidak ada halangan hari ini adalah hari pertunangan kita. Jangan tertawa, kamu masih belum mengubah kebiasaan bermimpi yang bodoh itu. Aku juga tidak tertawa ingin mendapatkan sesuatu. Ini. Apa ini sebenarnya? Kiao, lepaskan sahabatku. Ada urusan apa sampai kamu memanggilku? Karena kalian tidak punya batasan. Bajingan, terima kasih. Jadi apakah kamu setuju untuk menikahiku atau akan menggantikan dia untuk mengurus mayatnya? Kamu harus memutuskan. Ah. Oh, mati. Papa. Kamu pulang dulu dan istirahat dengan baik. Setelah 1 minggu aku akan memberimu nilai 17. Oh Tuhan. Ini gila. Kakak. Begitulah cara melepaskannya. Ayo pergi. Jangan takut dia menipumu. Apa kamu pikir tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari tanganku di seluruh kota naga? Telapak tangan. Wanita ini benar-benar lucu. Bahkan berpikir bisa menggunakan 200 ini. Uang ini untuk apa? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh milikku? Uang ini hanya 200. Ini adalah hadiah dari istriku. Untukku yang pertama. Aku akan membuat bingkai untuk mengabadikan hadiah dari istri di kamarku. Xing Chen, apa kamu benar-benar akan menikah dengan pria itu? Meskipun aku tidak akan menikah. Lalu bagaimana dengan hadiah yang sudah aku berikan padanya? Bagaimana kalau kita pergi ke sekolah untuk bersembunyi? Sekolah juga adalah wilayahnya. Aku ingin pergi ke tempat yang tidak bisa dia jangkau. Ya, ayo pergi. Mari kita kemas barang-barang. Nenek, aku sudah kembali. Ayo, King. Cuan, kenapa kamu bisa pulang? Nenek sangat merindukanmu. Ada apa ini?
Bukankah kamu merasa tersinggung di luar sana? Hei. Hehe, kakek, lihat siapa yang pulang. Oh, sudah pulang. Ah, Xing Chen, dia. Pulang? Pulang. Cepat masuk. Beberapa hari lalu aku pikir aku tidak akan bisa membacakan untukmu. Hahaha. Cepat masuk, duduklah. Pulang? Haha, hei luar. Kakek, desa kita ini cukup terpencil, kan? Pasti biasanya tidak banyak orang yang datang. Itu sudah cukup. Kamu. Ini. Ada apa? Kakek, aku dikejar oleh seorang aneh. Nenek, aku akan mengupas apel untukmu. Ya. Aku cerita dulu, kamu jalan dulu. Tuan Mo, malam ini tinggal di rumah kami, ya? Xing Chen, aku perkenalkan, ini Mo Xian, pengusaha amal yang berniat menginvestasikan 200 juta di desa kita untuk pembangunan. Desa kita akan maju. Begitu bagus ya? Cepat, cepat, cepat. Segera masuk rumah, mandi, istri dan anak-anak bersihkan kamar. Tuan Mo sekarang tinggal di rumah kita. Baru saja, nenekmu tidak enak badan, aku pergi membantunya. Kamu tinggal sebentar saja. Tuan Mo. Apakah kamu harus menjelaskan sesuatu padaku? Penjelasan apa? Hantu bayanganmu yang tak mau pergi. Dicencai, kamu sudah janji untuk menikah. Padaku, kenapa kamu lari? Semua ini karena kamu memaksa. Aku sudah seperti ini, dengan rela hati. Pak Tua, apakah kamu tahu apa yang disukai Tuan Lin Mo? Jangan beritahu nenek. Apa hubungan kita? Kenapa aku? Apakah aku pria yang tidak bisa dibanggakan? Tidak. Karena kamu adalah Mo Siang-Siang. Jika kamu memohon padaku, aku akan membebaskanmu. Apa kamu gila? Apa itu Lao Mo? Selesai ini. Iya. Nona Jiang pergi minum, anak ini. Lain kali hati-hati ya. Tuan Mo. Tolong tanya dari nenek, kamu suka makan apa? Pakaian apa yang dibuatkan? Aku tidak percaya apa-apa itu. Oke. Masih di JKB? Kenapa kamu tidak menebak? Jangan serakah. Assalamualaikum. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa sih? Kamu jauhkan barang kotormu, aku tidak mau. Aku sudah cek saldo di kartu kamu, hanya 47.003. Apa kamu gila? Kenapa kamu cek saldoku? Aku sudah memasukkan 1 miliar ke dalamnya. Aku tidak mengizinkan saldo kartu wanita ku kurang dari 9 digit. Besok kita akan pergi ke toko gaun pengantin. Jika kamu berani mengganggu lagi, aku akan
Kandang anjing, Tuan Huo, kami di desa ini. Sangat sederhana. Saya tidak tahu apakah Anda bisa tinggal di sini dengan nyaman. Ya, istri. Wanita Yifan. Cepat masuk. Xinchen sudah kembali. Yifan, dengar kamu kembali. Saya harus membuatkanmu sesuatu yang enak. Akan saya kirimkan. Lihat, kalian mengirim sayuran itu bohong. Ingin bertemu Xinchen itu yang sebenarnya. Sudah lama tidak bertemu, Xinchen. Xinchen, cowok tampan itu pacarmu. Pacar. Tampan. Kakak itu pacarmu, aku dan. Dia tidak ada masalah. Ini adalah Mo. Bapak adalah seorang pengusaha yang ingin mengajak kita, desa ini, untuk berinvestasi 200 juta, Tuan Mo. Tanya. Apa sumber daya yang dimiliki desa kita? Kita bisa manfaatkan karena di desa kalian ada saya. Tolong lihat, ada. Tuan Mo, kamu di desa kita. Masih punya kenalan, kan? Untuk makan lebih banyak, ini adalah masakan favoritmu saat kecil. Kak Yifan yang membuatkannya sendiri. Yifan, kamu ingat kesukaan Xinchen, kan? Tentu saja. Bagaimana aku bisa lupa? Kalau bicara soal itu, ya. Bintang dan Yifan waktu kecil masih ada jodoh anak-anak. Loh. Jodoh anak-anak itu? Ya, aku yang sepakat dengan ibumu. Loh. Lihat saja mulutku ini. Bintang, aku dan ibumu adalah sahabat terbaik. Kami berdua bahkan sudah berjanji untuk tinggal di panti jompo bersama saat tua nanti. Tapi tidak pernah menyangka dia akan pergi secepat ini. Masih begitu muda, sudah mengikuti ayahmu. Siapa yang bisa menyangka? Ini benar-benar aneh, seperti memakan manusia. Beruang jahat yang tidak mengeluarkan tulang, dia menguasai. Pasar yang hancur menghancurkan industri. Oh tidak, menantu saya. Terpaksa terpojok, kapitalisme yang memakan orang tanpa menyisakan tulang. Rumah. Kapitalis yang memakan orang tanpa menyisakan tulang. Benar. Orang ini, Mo Xiang, benar-benar bukan orang baik. Siapapun yang bertemu dengannya pasti sial. Keluarga Mo benar-benar tidak mengenal batas. Mo Xiao bahkan lebih tidak memilih cara. Tidak ada cara untuk mengatakan ini. Ini. Orang Mo Xiao benar-benar adalah sampah. Seorang yang tidak tahu malu, tanpa batas. Garis ini. Keluarga Mo pasti akan memiliki tambang suatu saat nanti. Tuan Mo, menurut Anda bagaimana? Saya rasa Anda benar. Tuan Mo, Anda tidak mungkin menjadi cabang keluarga Mo, kan? Siapa Anda? Tuan Mo dan si brengsek Mo Xiao itu sangat berbeda. Tuan Mo adalah orang baik. Ah iya, Pak Mo, makan lebih banyak, makan lebih banyak. Haha, cepat makan. Kamu tolong selidiki satu hal untukku. Menghukum Ayah Shen 2 tahun lalu adalah. Lisa, besok Feng Gemasi akan datang makan. Aku akan masakan yang enak untuk kalian. Ya, terima kasih. Barusan kamu panggil apa? Lepaskan aku, kamu istriku, harus masak untuk pria lain. Pak Mo, apakah kamu pikir aku akan menikah dengan orang yang terlalu mengatur orang tua? Saat aku memerankan peran ini, aku tidak tahu ada orang yang akan karena peran ini lalu. Bagaimana kamu tidak membunuh Bo? Tapi Bo meninggal karena kamu. Apakah kamu pikir satu kalimat penjelasan yang enteng bisa menutupi semuanya? Tidak percaya. Nanti aku akan minta maaf kepada para konglomerat dan daerah ini. Sekarang kamu bilang begitu, sudah tidak berguna. Orang tua aku tidak akan kembali lagi. Mungkin dalam duniamu kamu merasa tidak bersalah, tapi kami juga tidak bersalah. Katakan. Pada akhirnya, kita bukan dari kelas yang sama. Itu sudah ditakdirkan, kita bukan dari dunia yang sama. Jangan harap. Tidak. Orang dari kelas yang sama juga tidak bisa memiliki cinta yang kamu bicarakan.
Apakah cinta itu semudah itu? Kamu sama sekali tidak mengenalku. Kenapa aku harus bilang suka? Apakah alasan hatiku berdebar saat melihatmu sudah cukup? Mereka mengejek tante-tante. Mereka mengejek tante-tante. Lepaskan Su Chen. Hei, Kak Suven, kamu. Apa kamu baik-baik saja? Su Chen, aku mendengar semuanya. Orang brengsek ini. Telur itu adalah Mo. Kalau dia menembakmu, aku akan lapor ke kakek nenek. Tolong panggil kakek. Gigi Ivan, aku mau ke rumah kakek nenek. Mereka sudah tua, aku takut mereka tidak kuat hati. Apakah kamu mau terus-menerus menahan dia memperlakukanmu seperti itu? GG, ini urusanku. Kalau begitu, aku tidak ingin menyelesaikan semuanya sendiri. GG, pulanglah dulu. Jangan dulu urusanku. Dengar tidak, diam saja. Jais, kamu jangan pernah berpikir untuk pergi. Xing Chen dan Yifen, kamu kenapa? Di sini, aku takut orang brengsek itu tidak menguntungkanmu, jadi aku tetap di sini. Tuan, kamu mau pergi kemana? Mu Xiao, dia cuma orang gila. Aku harus pergi ke tempat yang dia tidak akan pernah bisa temukan. Oh, aku tahu, banyak tempat. Tuan Fang Mo, apa hubunganmu dengan Xing Chen? Kenapa kamu mencarinya? Kita sudah mendapatkan informasi terbaru. Posisi Nona Jiang sudah terkunci dan dia sudah menghubungi saya. Dia sudah menghubungi kita. Jiang Xing. Chen Zhen. Sangat menyebalkan. Kali ini aku ingin dia datang sendiri. Xing. Chen, rumah ini adalah milik mertuaku. Mereka sudah pindah sejak lama, jadi kamu bisa tinggal dengan tenang. Li Fen. Kakak Xie. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa. Kenapa harus sungkan padaku? Lagi pula aku sudah berjanji pada Bibi untuk merawatmu dengan baik. Aku akan merawatmu dengan baik. Ada apa, Kak Ivan? Lanjutkan, aku sangat senang. Ah, aku baru saja bisa membawamu bertemu keluargamu di luar negeri. Jika kamu mencoba dan terbang, kamu tidak akan menjadi nol. Aku sudah sampai di kepalamu, di kepalamu, di kepalamu. Kakak ipar dan mertuaku sudah merawatnya dengan baik. Ah kakak ipar, ini terlalu sulit. Aku tidak tahu kakak ipar ada di dalam. Pertama makan gaun pengantin, lalu pergi menemui mertuaku. Baiklah. Tetap di kota. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan harga yang sangat mahal. Pasti ini ulah Mo Xiaoran, aku akan mencarinya sekarang. Kau tidak bisa pergi. Dia itu seorang psikopat, kalau kau pergi, hanya akan ada satu orang lagi yang terikat. Ayo, tapi aku sudah tidak bisa memikirkan cara lain. Sial, aku tidak menyangka Mo Xiao begitu kejam sampai tidak segan menyakiti dua orang tua. Maaf, sekarang ini masyarakat hukum, dia juga tidak berani membunuh. Dia kan Mo Xiao. Aku tidak bisa mempertaruhkan keselamatan kakek dan nenekku demi nuraninya.
Sudah datang, duduklah, Mo Xiao lepaskan mereka. Kakek dan nenekku, kamu berdasarkan apa? Berpikir aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu, mau apa? Datanglah. Masih ingat saat pertama kali bertemu, kamu sempat memanggil, apa? Jika tidak berbicara, saya tidak bisa menjamin kakek dan nenekmu akan baik-baik saja. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Kami baik-baik saja. Itu si nakal Mo Xiao tidak melakukan apa-apa padamu. Kan, maaf, ini semua salahku karena mengganggu orang gila itu dan membuatmu terlibat. Anak bodoh, jangan bicara sembarangan. Belum menikah di usia sebesar ini, apa yang perlu ditakuti? Takut apa? Yang kami khawatirkan adalah kamu. Iya, selama kamu aman. Baiklah, lalu apa rencanamu sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Mo Xiao? Tidak, meskipun kamu mati, kamu tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak bisa seperti ini, kamu masih muda, baru 20 tahun. Baiklah, hiduplah. Nenekku, aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang telah membunuh orang tuaku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tidak apa-apa, kita akan memikirkan cara lain. Ya, kamu harus mencari orang lain untuk menikah. Dia tidak bisa dipaksa untuk memiliki ayah yang kuat. Suami bisa memiliki istri yang beruntung, kan, Lin Xiao, menurutmu? Apakah ini ide yang baik? Sepertinya bisa, tapi aku rasa tidak bisa dalam waktu sesingkat ini. Di mana kamu bisa menemukan seseorang untuk menikah denganmu? Lagi pula di keluarga kita. Bukankah Ivan sudah cukup? Kamu tahu seberapa dia menyukaimu. Kamu juga tahu itu. Selain itu, mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Selama ada niat, pernikahan itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak bisa, aku tidak suka Ivan. Tapi aku menikah dengannya. Itu tidak adil untuknya. Tidak ada yang tidak adil, Ivan bisa, sangat berusaha. Keluarga kita memang tidak sekaya keluargamu, tapi bibimu dan Ivan pasti akan tulus memperlakukanmu. Baiklah. Tuan Sang, kalian tidak bisa meninggalkan sini. Apa yang membuatmu bisa pergi? Nona Sang, Xiao Ye sudah memberitahu bahwa sebelum pernikahan dimulai, kamu tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Jika ada kebutuhan, silakan beritahu saya. Mereka pergi, istri harus baik. Apa yang saya katakan, suruh dia pergi. Ini wanita Xiao Ye. Saya tidak enak, jadi saya akan pergi. Pegang uang ini dan cepat pergi, aku tidak mau ini. Terima kasih, Bu. Segera menikah saja, biarkan dia mati, itu dosa. Kamu juga bisa tenang, aku akan. Setelah hari ini, kamu adalah istri yang penuh cinta dan setia padaku. Wah, ayolah. Kamu siapa? Kamu siapa? Tuan Jiang. Kak, berhenti, berhenti. Bagaimana kamu tahu dia bukan Tuan Jiang? Aku ingin. Apakah dia ingin membunuh? Apa kamu sudah melakukan itu pada istrimu? Dia sudah baik-baik saja. Dia sebenarnya tidak ingin menikahiku. Takut dengan pernikahanmu. Di acara pernikahan tidak ada pengantin wanita, jadi dia tiba-tiba dicari. Meskipun itu adalah keputusan dia sendiri untuk pergi. Itu juga kamu yang sengaja membiarkannya pergi. Jadi, kamu rela mengacungkan senjata kepada ibumu hanya demi seorang wanita yang tidak berharga. Bu, ini demi kebaikanmu. Dia akan mengembalikan semuanya seperti semula. Kamu bilang apa? Kamu tidak bisa tanpa dia, kan? Saya hanya bisa tanpa dia. Chen Qiang baik,
Chen Chengjian memutuskan untuk mencariku setelah 30 tahun, tidak perlu mencarinya. Pria ini sudah menikah apapun dia hanya bisa menjadi ibuku. Orang tua. Tuan Deng. Apakah kamu bersedia menjadi pasangan? Miss Jiang seumur hidup mencintainya, menghormatinya, melindunginya, saya bersedia. Miss Jiang, apakah kamu bersedia menjadi pasangan Tuan Deng? Tidak peduli miskin atau kaya, tidak akan meninggalkan satu sama lain, dia tidak bersedia. Ya Tuhan, ada emas lagi. Emas jatuh dari langit. Mengapa Jiang Xingchen harus lari dan menikahi gadis saya? Bahkan jika aku tidak akan pernah menikah denganmu, bahkan jika aku mati. Jangan harap aku akan membiarkanmu. Aku akan menghancurkanmu, aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Bagaimana? Bagaimana? Lepaskan ibuku, lepaskan aku, lepaskan aku. Diamlah, tidak. Baik, aku akan memberimu kesempatan mundur. Kalau tidak aku akan mati di depanmu. Sayang, jangan sakiti dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mereka ada yang menemanimu? Menguburkanmu. Kamu gila. Segera lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah, sayang. Mereka ada di tanganmu. Jika kamu berani menyakiti mereka, semua orang akan ikut menguburkanmu. Tapi jika kamu patuh, mereka tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan mendapatkan uang untuk bunga dan makanan dari kamu. Kamu. Mereka pergi. Aku mendengarmu. Baiklah. Setelah kita menikah, mereka semua akan baik-baik saja. Sekarang saya umumkan pernikahan dimulai kembali. Ayo cepat, jalani prosesnya. Tuan Mo, apakah Anda bersedia untuk menjadikan Nona Jiang pasangan seumur hidup, mencintainya, menghormatinya, dan melindunginya? Saya bersedia. Nona Jiang, apakah Anda bersedia menjadi pasangan dengan Tuan Mo? Apakah kita akan tetap bersama dalam kemiskinan maupun kekayaan? Saya bersedia. Pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Li Cheng, aku tidak akan membiarkanmu menyesal atas pilihan hari ini. Percayalah padaku, tidak ada orang di dunia ini yang mencintaimu lebih dari aku. Jangan katakan hal menjijikan ini. Semua kesialanku datang dari kamu. Aku akan membencimu seumur hidup. Hanya karena kamu. Karena hanya kamu. Tunggu dulu, lepaskan mereka dulu.
Aku akan membunuhmu. Hari ini. Adalah pernikahanku dengan Xing Chen. Kenapa kau mengambil dia dari sisiku? Aku sudah menyukainya lebih dari 20 tahun. Kau harus mengerti, dia tidak menyukaimu. Dia hanya berusaha merebutku kembali. Dan memaksamu untuk memilih. Jangan bicara seolah kamu hebat, kamu juga cuma orang biasa, tidak lebih mulia dari aku. Mana ada, Tuan. Orang ini punya niat tidak senonoh terhadap istri saya. Kita harus hentikan, Pak MA. Saya tidak ada hubungan apapun dengannya, jangan sakiti dia. Su. Ami. Suami? Tidak. Dengar apa yang istri saya katakan. Jangan sakiti dia, mulai sekarang semua keputusan mengikuti kata istri saya. Benar-benar. Kakakku untuk berterima kasih atas semua tahun ini. Kepada kalian semua yang telah merawat kakak iparku, hari ini semua yang hadir boleh membawa pulang. 10 juta, kakak ipar. Kakak sudah kembali. Jangan tertawa. Biarkan saja penuh ruangan. Para tamu tidak peduli. Biarkan saja pengantin barumu. Tidak peduli kamu tahu atau tidak hari ini biarkan. Ziki sangat canggung. Cepat datang dan minta maaf kepada Ziki. Bu, pengantinku. Di sini dalam perjalanan pulang, aku sudah memiliki pasangan. Apa yang harus kamu lakukan? Ayah Yu menyamar sebagai aku, bagaimana mengatasinya? Menyamar. Menyamar sebagai kakak ipar, Bu. Sekarang aku sudah beristri. Mulai hari ini, pria-pria tampan dan menarik yang kamu carikan untukku. Kalau sampai mendekatiku dalam 3 langkah. Kalau sampai mendekatiku dalam 3 langkah, aku akan membunuh mereka. Kamu membuatku kesal. Ah. Kamu dapat pekerjaan. Bisakah kamu tidak menyentuhnya? Aku belum siap. Boleh? Aku akan memberimu waktu yang cukup untuk bersiap, selama kamu tetap di sisiku. Kamu bisa persiapkan seberapa lama pun. Ini hadiah pernikahan untukmu, lihat. Laporan aset untuk istri, Mo Xiaoming, ringkasan aset properti 3. 1760 unit, kamu kasih ini ke aku buat apa? Ini semua aset atas namaku, rumah, mobil, uang tunai, saham, semuanya nanti jadi milikmu. Aku tidak mau. Aku sudah bilang, yang paling tidak aku pedulikan adalah uang kotor kamu. Kamu itu, istriku, kamu berkewajiban mengurus uangku. Apa kamu tidak takut aku akan kabur dengan uang ini? Kamu pikir aku bisa kabur darimu? Kalau begitu, aku akan ambil semua uang ini. Sembarangan ambil, keluarga mau menggunakan uang dari kapitalis yang jahat. Kamu panggil aku apa? Suami Wu Xiaojin. Tadi. Di atas kamar, itu untukmu. Sayang. Sophia, terima kasih banyak untuk. Nona, cepat bangun, ada masalah besar. Masuklah, Nona, kenapa kamu bisa tidur sampai sekarang? Apa kamu tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap di rumah orang lain? Cepat bersiap-siap, turunlah, Nyonya sudah menunggu di atas. Untukmu. Ibu, silakan minum teh. Kamu memanggil saya apa? Bahkan namaku saja tidak bisa kamu sebut. Memang tidak heran berasal dari lapisan bawah masyarakat.
Benar-benar tidak pantas tampil di depan umum, hanya bisa menggunakan trik kotor dan rayuan murahan untuk menggoda tuan muda. Tidak, bahkan tidak bisa memanggil orang, gerakan polisi pun. Salah, tidak ada apa-apa. Karena ibu tidak mau minum teh, kamu silakan pergi dulu, tuan. Suami, kamu dari daerah pedesaan ini memang tidak tahu sopan santun. Ulangi lagi, ulangi lagi. Lagi ucapkan kalimat itu. Bukankah itu lagu yang sering kamu nyanyikan? Dia meletakkannya. Di mana ya? Aku lihat dulu. Tidak apa-apa, aku akan pergi mengambil obat. Aku benar-benar tidak apa-apa. Di lantai atas ini, untuk apa kamu disuruh melakukan itu? Kamu ternyata seorang wanita. Sungguh tidak bermoral. Tidak bermoral. Aku tidak tahu. Kalau di rumah ini masih ada yang seperti itu. Tuan muda yang sopan, nyonya tua hanya ingin membantumu mengatur. Mengajar agar dia tidak salah paham tentang sopan santun dan membuat keluarga kita malu. Tidak tahu sopan santun. Mulai hari ini, kata-kata nyonya tua adalah aturan. Itu adalah aturan. Tuan muda, kamu sebagai pengurus keluargamu, tidak membedakan ini. Tuan rumah dan tamu di rumah ini, tampaknya kamu juga tidak menikmati pekerjaan ini. Tuan muda, aku bukan bermaksud seperti itu. Itu. Sutradara besar, saya tidak. Maksudnya begitu. Saya sebenarnya sudah mengatur dia pergi ke Afrika. Tanpa izin saya, dia tidak boleh kembali ke negara. Saya bukan babi gemuk, hahaha, tuan besar. Saya tidak akan berani lagi. Itu tidak bisa. Katakan yang sebenarnya padanya. Kamu tidak akan terlalu berlebihan, kan? Ibu, jika kamu berkata seperti itu lagi hari ini, saya akan mengirimmu ke luar negeri. Ayah, tolong bantu saya. Bicaralah sedikit, saya pasti akan melayani kamu dengan baik di masa depan. Saya satu masyarakat. Orang-orang di bawah tidak mencarimu. Mati memang tidak masalah. Maaf bukan salahmu. Tidak perlu minta maaf. Saya ingin pulang sebentar untuk makan bersama nenek. Saya bersama kamu. Apakah kamu mengerti? Ya. Meskipun tidak tahu kenapa kamu harus di pagi hari, tapi hasil pernikahannya, semoga kamu baik-baik saja ke depannya. Aku tidak akan membiarkan pagi ini tersakiti karena perlakuanmu. Tuan, saya mencari Anda, Yifan. Jangan cari saya lagi. Jika Musiao menemukan ini, dia tidak akan melepaskanmu. Sekarang saya tidak takut. Ayo, ikut saya ke suatu tempat. Li Fang, kenapa kamu membawa saya ke sini? Akhirnya kita bertemu. Xing Chen. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Ini adalah Qiye, musuh bebuyutan Mo Xiao. Sekarang saya sudah berpihak pada Qiye. Kamu tidak perlu takut lagi pada Wang Xiao. Qiye akan mengurus semuanya. Yifan, kamu tidak perlu melakukan ini. Bangun. Cuan, apakah kamu ingin dikendalikan oleh orang brengsek itu seumur hidup? Aku mengerti. Aku yang memancing dia. Ini urusan aku dan Mo Xiazi. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk membantu aku. Kamu tidak perlu sampai sejauh itu. Cuan, ini semua atas kemauanku sendiri. Kamu tidak perlu melakukan ini. Haha, Nona Zhang, kamu benar-benar gadis baik yang penuh kebaikan. Pasti orang tuamu juga orang yang baik hati dan jujur. Jangan buru-buru pergi. Aku di sini. Rekaman CCTV sebelum ayahmu melompat dari gedung. Kakak Jiang, tidakkah kamu ingin melihat bagaimana ayahmu dipaksa oleh Mo Xiao ke jalan buntu? Rekaman CCTV saat itu bahkan sulit ditemukan oleh polisi. Kenapa kamu punya ini? Padahal perusahaan memiliki kemampuan besar
Jika kakak Jiang bersedia bekerja sama denganku, aku tidak hanya bisa membuatmu lepas dari Mo Xiao, tapi juga membantumu membalas dendam kepada orang tuamu. Kurasa kakak Jiang juga tidak mau, kan? Hari ini tidur bersama pembunuh orang tuanya, yang membunuh mereka. Bersama mereka di tempat tidur. Dengan begitu, orang tuamu bisa tenang di alam baka. Kamu ingin bagaimana kerjasamanya? Klip dasi ini adalah pengukur detak jantung mini. Kamu berikan ke Mo Xiao. Kakak, dengan seberapa dia menyukaimu, dia akan memakainya setiap hari. Aku butuh kamu memberitahu aku informasi tentang orang-orang di sekitarnya. Beberapa informasi. Ponsel ini sudah diproses secara khusus, semua informasinya palsu. Kamu gunakan ini untuk menghubungiku tanpa khawatir ibu akan mengetahuinya. Nona Huan. Selama kamu berperilaku baik, kamu akan menjadi pelayan bintang klub. Aku pasti akan mengaturnya dengan baik. Hei Nona Jiang, sudah beberapa hari berlalu. Sepertinya kamu belum memberikan hadiah kepada Mo Xiao. Mo Xiao, aku tidak bodoh. Aku sangat membencinya. Tiba-tiba memberinya hadiah tanpa alasan. Bukankah dia akan curiga? Bukankah begitu? Aku hanya mencari kesempatan untuk memberikan hadiah. Jika Nona Jiang ingin segera melepaskan diri dari Mo Xiao, sebaiknya cepatlah. Suaramu? Semua panggilan di ponsel ini sudah melalui proses pengubahan suara. Suaramu juga. Jadi Nona Jiang bisa bicara apa saja denganku tanpa khawatir Mo Xiao akan melacaknya. Baiklah, aku akan segera mencari kesempatan. Aku juga tidak. Aku bukan bodoh, aku hanya ingin lepas dari Mo Xiao dan tidak ingin pedulikan kamu. Kamu sudah bilang duluan, Nyonya muda, kamu mengerti. Hei, kamu dengar tidak? Rahasia Xiaofen? Rahasia apa? Rahasia? Aku dengar Xiaofen itu lulusan pelatihan selebriti. Spesialis menggoda pria kaya. Sehebat itu. Meletus. Kamu dengar dari siapa aku kemarin dengar? Nyonya tua yang bilang. Dan dia juga bilangnya, Nyonya muda itu bukan wanita alami, pasti hasil operasi plastik, dan kehidupan pribadinya juga tidak bersih. Di luar sana banyak pria, dan karena pengalaman cintanya sedikit, dia tertipu oleh pria itu. Kalau dia, si tuan muda, tahu wajah aslinya, pasti akan menolaknya. Sudah, jangan bicara lagi, cepat bekerja. Jangan menolakku. Adik kecil, ini Moye. Kamu bilang begitu. Aku adalah orang yang bisa memberimu topi hijau, orang ketiga dalam pernikahanmu. Aku adalah orang ketiga dalam pernikahanmu, seseorang yang bisa memberimu topi hijau. Kamu tahu bagaimana orang yang sebelumnya bicara omong kosong di depanku mati? Aku tidak tahu, tapi aku tahu nyawa istrimu sangat berharga. Mau dengar? Sebenarnya, istrimu pernah melakukan operasi plastik. Dia sangat jelek dan dia juga tidak sesederhana yang kamu kira. Dia sudah berhubungan dengan ratusan pria sejak masa kuliah. Kehidupan pribadinya kacau sampai kamu tidak bisa bayangkan. Dengar, kalau kamu berani menghina istriku sekali lagi, aku akan hancurkan kamu berkeping-keping. Haha, cuma segitu saja sudah tidak tahan, yang lebih menyakitkan masih di depan. Istrimu sudah aku mainkan berkali-kali, dan aku juga pernah menularkan penyakit padanya. Kamu sudah menikah dengannya selama ini seharusnya. Aku juga tertular darinya. Ah, Modasya, aku tidak menyangka kamu juga punya jiwa militer.
Aku cuma ingin bilang tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin sebagai orang yang sudah mengalami. Memberi peringatan padamu, jika kamu tidak cocok, aku juga punya selera khusus, suka bermain dengan orang jelek macam dia, sebaiknya cepat-cepat cerai saja. Aku tidak akan percaya apa yang kamu katakan, tapi kamu pernah membuatku marah. Tenang saja. Aku pasti akan menemukannya. Kamu. Nomor ini segera cek dan temukan lokasinya. Temukan orang ini. Kenapa? Di telepon. Aku belum selesai bicara. Kenapa kamu tidak percaya padaku setelah aku membuat begitu banyak kebohongan? Aku sudah kehilangan muka. Kamu seharusnya percaya. Akhirnya kamu menemukan siapa aku sebenarnya lalu meninggalkanku. Menikah. Bagaimana membuat gosip lebih meyakinkan? Panggilan telepon dari bagian penentuan lokasi akan meneleponmu. Dari villa tetangga. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Menurutku. Sekarang sangat tidak aman. Maksudmu apa? Kamu. Maksudnya aku akan melakukan apa terhadap istrimu, Bu? Ini bukan urusanmu kali ini. Apakah kamu baru-baru ini melihat seseorang yang mencurigakan di sekitar rumahmu? Apakah ada yang menyebarkan rumor tentangmu? Tenang saja, aku sama sekali tidak percaya. Bagaimana kamu bisa tidak percaya? Tapi kamu malah percaya. Aku akan membakar semangatku 2 kali lipat di sisimu. Aku akan membuat siapapun yang menyakitimu menyesal. Apa urusanku? Cepatlah, aku sudah muak. Kamu kemarin menyebarkan rumor palsu dengannya? Perlukah sampai begitu? Itu bukan aku. Dia bahkan tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa? Tidak sia-sia. Wanita di foto Tuan Mo seharusnya tidak sulit dikenali siapa dia. Dia adalah kamu. Istrimu, Jiang Xingchen. Ini saat aku mempermainkannya, bahkan sutradara palsu yang aku sebutkan padamu. Setiap kata itu benar, istrimu. Adalah sepatu rusak, dan aku. Adalah mainan selama bertahun-tahun, aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu keras menggosipkan aku dan istri? Apa tujuan saya? Kamu harus berterima kasih karena kamu sudah melihat jelas wanita yang sebenarnya tidak pantas disukai. Orang sepertimu yang tinggi hati, tidak pantas untuknya. Jadi cepatlah bercerai dan kembalikan dia padaku. Kamu belum cukup baginya, jangan harap. Aku pasti akan mencari. Dimanapun kamu berada. Aku pasti akan membuat orang yang mencemarkan nama baik istriku berlutut. Kamu tidak akan menemukan aku, Moda Xiao. Kita bercerai saja. Kamu bisa apa? Seumur hidup. Semua sudah ada di foto. Sekarang seharusnya sudah percaya. Kamu datang bagaimana? Aku datang untuk melihatmu. Kan sudah melihatmu siang tadi. Kamu ini. Apa? Aku belum siap. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini sudah memutuskan segalanya. Luka-luka ini adalah hasil dari pria itu. Akhirnya mau percaya. Iya, itu dipukul oleh pria lain. Aku sudah lama. Aku pernah menyembunyikan sesuatu darimu. Aku bukan wanita yang baik karena ada pria lain. Tidak apa-apa.
Nanti saat kau di sisiku, tak ada yang berani menyakitimu lagi. Siapapun yang melakukan ini, di hadapanku semuanya akan sembuh. Mulai dari aku. Sejak aku jatuh cinta padamu, masa lalumu tak lagi penting, di mataku kau selalu adalah yang terbaik, dan aku akan selalu teguh mencintaimu. Oke, aku pergi sekarang. Aku akan menghubungimu lagi saat kamu sudah siap. Untuk putriku, Xiang Yang. Tahun Baru Imlek. Nona Jiang, kenapa kamu tidak mengembalikan alat penyadap itu kepada saya, dan membuangnya begitu saja? Kamu bisa memantau pergerakanku. Tentu saja tidak. Kalau tidak, mengapa aku harus memberimu ponsel? Nona Jiang juga. Benar. Memang suka bermain, menggunakan ponsel yang sudah diproses untuk menelepon orang asing. Masih gila membuat kebohongan sendiri hanya untuk kamu dan dia bercerai? Sungguh luar biasa. Kamu bahkan bisa mendengarnya. Coba tebak, jika Mo Xiao tahu. Memberitahunya, menelepon dia, menyebar gosip, mengancam dia agar cerai. Itu kamu sendiri. Bagaimana dia akan memandangmu? Apa yang akan dia pikir tentangmu? Kamu jangan ancam aku, sebaliknya. Aku tidak akan pernah bisa dimanfaatkan olehmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Mo Xiao. Kalau begitu, aku hanya bisa mempublikasikan rekaman percakapan antara Miss Jiang dan Mo Xiao di internet agar seluruh negeri tahu. Orang-orang di sini melihat betapa hebatnya kalian sebagai pasangan. Jangan terlalu berlebihan. Kalau aku berlebihan, bukankah itu karena Nona Jiang tidak terlalu patuh? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sekarang aku hanya punya satu syarat. Aku sudah menaruh sebungkus bubuk obat di balkon kamar tidur kalian. Kamu harus memasukkan bubuk itu ke dalam air dan membuat Mo Xiao meminumnya. Masukkan bubuk itu ke dalam air dan biarkan Mo Xiao meminumnya. Kalau sudah, aku akan menghapus rekaman percakapanmu dengan dia. Kamu ingin aku meracuni Mo Xiao? Aku hanya ingin mendapatkan keuntungan dari dia. Aku ini sepupu Mo Xiao, bagaimana mungkin aku tega membunuhnya? Hanya setelah dia menguasai keluarga Mo, dia menggambar silsilah keluarga kita yang kedua. Aku ingin dia berdarah-darah. Mengapa aku harus percaya? Apakah Nona Jiang tidak jatuh cinta pada pembunuh ayahnya sendiri? Lebih baik tidak tahu malu. Asalkan keluarga mau tetap terjaga, aku tidak peduli. Aku menantikan aksi Nona Jiang. Mocha. Minum. Susu, tidak cukup. Apakah kamu akan pergi bekerja? Hari ini aku harus mengadili beberapa tahanan. Tahanan. Orang yang melakukan kesalahan besar.
Aku pikir jika kamu menemukan seseorang di sekitarmu melakukan kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kamu akan menanganinya? Begitu mudah diingat, kamu masih ingat malam saat kita bertemu, aku dikejar orang, kamu menemani aku menyelinap keluar dan menyelamatkanku, kan? Tapi yang ingin membunuhmu adalah sepupuku yang belum pernah kamu lihat, Mo. Dia dari istri kedua keluarga Mo, namanya Mo Qian. Keluarga Mo. Istri kedua yang ambisius, aku. Kematian ayahku tidak bisa lepas dari mereka. Jadi aku mengusir mereka keluar. Dari keluarga Mo. Mo ingin membunuhmu, Nona Mo. Mo Xiao, ayo kita ke rumah sakit. Apa kamu merasa tidak enak badan? Nyaman? Saya. Tidak, saya takut kamu tidak nyaman. Ayo. Tidak apa-apa, kita pergi pilih tempat makan bersama. Tunggu sebentar, kamu pergi ke belakang Lianzi, tidak bisa kamu. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Saya baik-baik saja, cepat ke belakang Lianzi. Paman masih belum ingin berbicara. Apakah ini kebenaran? Saya sudah menemukan bukti rekaman CCTV sebelum jatuh dari gedung di dekat Xingchen. Jiang Xihai, hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Nona Zhang, selama kamu berperilaku baik, aku tidak akan membahas masalah pemerkosaan Lu Cheng. Aku pasti akan. Tidak mungkin, rekaman itu jelas sudah aku hancurkan. Kamu tidak mungkin mendapatkannya, selama itu tersimpan. Dengan teknologiku, semua orang bisa memulihkannya. Jika kamu berkata jujur, kamu akan dipenjara. Apakah putrimu dan istrimu masih bisa hidup? Atau tidak? Kamu lihat dulu mereka disiksa sampai mati lalu kamu ikut mati bersama mereka. Cepat katakan, ayah, biarkan kami mati saja. Hahaha. Aku bilang ayah Xingchen adalah orang yang aku bunuh dengan tanganku sendiri. Dia jatuh dari lantai atas. Saat itu perusahaanku terkena dampak perang bisnis keluarga Mo. Untuk sementara waktu aku benar-benar kehabisan modal dan dana. Aku tidak punya pilihan lain, terpaksa. Ayah Xingchen menjual gedung dan menggadaikannya untuk meminjam uang untukku. Dia tidak setuju, tapi aku memaksa. Bintang, kamu adalah bintang yang buruk, Bintang. Ini semua tentang dunia, semua yang harus aku sampaikan kepada Xiaoyu sudah aku sampaikan. Aku memohon padamu, lepaskan istri dan anakku. Aku akan menyerahkan diri. Aku bisa masuk penjara, kamu benar-benar brengsek, benar-benar sampah. Sampah. Tuan Xiao, kamu marah karena aku, Jiang Xian, ayahku. Kamu yang membunuhnya, aku akan membuatmu bertanggung jawab. Mau mati? Kamu membunuh ayahku, aku akan. Biarkan kamu membayar nyawa, tapi tidak bisa lagi bertanya tentang urusanmu. Saya rasa tidak mendengarkan itu tidak masalah. Tidak apa-apa, saya tidak akan. Tapi saya telah melakukan kesalahan besar. Apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi saya telah mencampurkan obat ke dalam susu yang kamu minum. Nona Zhang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa yang membuatmu takut? Nak, saya juga tidak tahu. Biarkan saya memberitahu kamu. Nona Jiang, silakan duduk.
Tetapi tentang video itu, kamu, biarkan saya menutup mulutmu, kamu sangat rendah dan tidak tahu malu. Saya bisa memohon agar dia tidak menyakiti dia. Dia adalah ibu mertua Mo Xiao. Dia juga tidak bisa dibiarkan. Mo Xiao telah memindahkan sebagian besar asetnya ke namanya. Bagaimana saya bisa membagi ulang aset tersebut? Kamu pernah berjanji padaku, aku ganti hatimu, kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak punya pilihan lain. Mau aku patuh dan dengar, mau aku. Melepaskan dia, aset yang tertunda, aku bisa buat dia memberimu. Baik, seorang penguasa kin besar, dia bahkan mau nyawamu, dan melindunginya. Dia adalah istriku. Meskipun dia menodongkan pisau di leherku, aku tidak akan membiarkan orang lain mendekat. Meskipun dia menodongkan pisau di leherku, aku tidak akan membiarkan orang lain mendekat. Haha, Nona Mo, kamu tahu, saat kamu melindunginya seperti ini, sangat mirip badut. Dia berusaha meninggalkanmu, bahkan menggunakan ponsel yang suaranya diubah untuk meneleponmu, bahkan mencari Huang Yao-nya sendiri, hanya untuk lepas dari kamu. Baiklah. Itu semua kata-katamu. Tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa, untungnya kamu tidak mengalami penderitaan itu, aku akan memastikan kamu keluar dengan selamat. Mungkin. Letakkan di situ, aku mau. Kalau tidak, jika kamu tidak meletakkannya di situ, kita akan saling menghancurkan. Tidak ada yang bisa hidup keluar. Keluar. Ini sampah. Kalau begitu biar aku yang beritahu kamu, Mo. Xiao Hao, halo. Sudah lama tidak melihat, nyawamu masih berada di tempat yang tepat, hanya dengan kamu. Kamu meminum racun yang aku bawa dari luar negeri. Bagaimana kamu bisa menipuku? Aku jelas bilang itu bukan racun. Aduh. 2 jam hampir habis, kamu juga harus mulai bersuara. Lihat aku akan. Aku akan pulang sore ini. Jangan khawatir. Sudah diambang kematian masih memikirkanmu, kamu tidak menyangka dulu. Saat kamu merebut bintang di pernikahanku, kamu akan berpikir mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tetap. Ya. Haha, astaga, tidak mengecewakan. Ini adalah kisah besar cinta dari keluarga Mo. 2 bulan yang lalu, aku seharusnya menjelaskannya padamu. Aku ingin membunuhmu, tapi iya, dia yang menyelamatkanku. Jadi aku harus membuat dia mencari jalan keluar untukmu. Aku ingin dia saat itu juga mengembalikannya ke aku. Kembalikan. Jangan tertawa. Bom waktu yang kamu buat di sini tidak salah. Salah. Senza Giu bicara. Kalau tidak, kamu harus melepaskannya, atau kamu. Jangan berharap aku gila. Aku memang gila. Apakah kamu pertama kali mengenalku? Bos, apakah kamu ingin kita semua mati di sini? Kamu harus mematikan rokokmu dulu. Aku tidak. Aku ingin bicara denganmu. Nanti setelah ini kita putus, matikan saja. Aku tidak. Sayang, aku mohon padamu. Sayang, kita berdua tidak akan ada apa-apa. Pasti tidak akan ada apa-apa. Hanya kematian, apapun. Jangan bergerak. Ini bangunan sudah dikepung. Rumah ini sudah dikepung. Mojian dan kepala roh malaikat hanya ada Ha. Kamu hanya membawa beberapa orang dan sudah ingin mengambil nyawaku. Hahaha, ayolah Mu 11. Ah, bagaimana? Ini hari pertama kamu mengenal aku.
Aku beritahu. Sejak kamu melangkah masuk, kamu sudah menyembunyikan otakmu selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Tentu saja. Aku dan kakak ipar sudah merencanakan semuanya sebelumnya. Tujuannya adalah Wang Dajin. Kamu. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu menyakiti Mosang? Sekarang kamu masih melindunginya? Kamu benar-benar belum jatuh cinta padanya. Aku mencintai dia, tapi itu tidak ada gunanya bagimu. Memanfaatkan aku. Dan kulit. Menghubungi semua mahasiswa. Luoda. Tuhan. Kapan kamu memutuskan hubungan dengan Mo Yunchuan? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak berani. Cepat, cepat, cepat. Kamu benar-benar memberiku racun. Bukan, ini bukan racun, ini obat dari Moyun. Moyun bilang kita harus menggunakan taktiknya. Aku juga tidak tahu ini obat apa. Antidotumnya. Tidak ada antidotumnya. Bagaimana bisa tidak ada? Antidotumnya? Apa sebenarnya obat yang kamu berikan padaku? Apa? Suster, sebenarnya kamu itu cuma beberapa orang. Kalau kamu mau, kalau tidak, tentu saja aku bisa cari perempuan lain untuk kakakku di luar sana. Moyu, kamu sangat berlebihan. Dan ini juga. Pergi kemana? Pulang ke rumah. Obat penawar.